Hai, aku Evelyn. Jadi hari ini aku bakal wawancara salah satu narasumber yaitu teman aku tentang perbedaan pengalaman dia dalam berinteraksi dengan orang yang berbeda budaya atau etnis dengan dia sendiri. Boleh kenalin dari mana dan namanya siapa? Halo, nama saya Rebecca dan saya dari Medan. Oke, kalau boleh tahu suku kamu apa? Suku saya Batak, coba. O- Oke, jadi sebenarnya dari kita sendiri juga udah eh, beda ya, dia Batak Toba dan aku juga Batak Karo yang sebenarnya em, lumayan beda juga ya cara em, berkomunikasinya. Batak Toba itu dikenal lebih tegas kan, lebih Iya, benar. straight to the point, sementara Batak Karo itu eh, lebih lembut cara bicaranya. Cuman karena sama-sama dari Medan yang dikenal dengan cara bicaranya yang keras, jadi em, ada kesamaan juga gitu cara kita Iya, berkomunikasi. benar. Oke, jadi langsung lanjut aja ya ke pertanyaan yang pertama. Oke. Boleh nggak ceritain pengalaman kamu berinteraksi dengan orang dari budaya atau etnis yang berbeda dengan kamu? Boleh. Jadi, kemarin saya sebenarnya punya banyak temen yang beda etnis. Beda etnis dan beda negara juga ada. Nah, jadi memang komunikasinya itu sangat berbeda. Bukan komunikasi, lebih kayak ke cara berkomunikasi dan cara berinteraksi, cara berpikir itu benar-benar berbeda. Jadi Hmm. contoh misal dari culture-nya aja deh nih ya. Kalau yang paling jauh yang dari luar negeri. Mungkin kalau misalnya culture kita kan kayak kita basa-basi dulu, baru kita langsung eh kayak biar berteman gitu kan. Nah, kalau misalnya mereka yang di luar negeri itu mereka kayak to the point gitu. Jadi kayak kalau mau bahas sesuatu itu langsung to the point, nggak usah kayak basa-basi. Kan orang Indonesia itu kayak seringkali terekspos dengan kalau misalnya berteman itu harus berbahasa basi dulu gitu. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan gaya komunikasi yang kamu rasain ketika berinteraksi dengan orang yang berbeda budaya? eh yang berbeda itu mungkin lebih ke cara mereka berpikir gitu. Jadi kalau misalnya kita orang Indonesia kan seperti yang tadi lah kayak berbahasa basi gitu kan. Terus orang Indonesia itu kayak suka banyak bercanda gitu kan. Nah, kalau misalnya mereka yang di luar itu mereka itu lebih cenderung tuh lebih To the objektif, point ya, terus mereka lebih kenapa? to the point. Iya, to the point, terus kayak lebih less jokes, less bercanda gitu, lebih Mm. sedikit bercanda tapi tetap asik gitu cara ngobrolnya gitu, Oke. tanpa bercanda gitu. Ini. Hmm. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah terdapat unsur kekuasaan kayak status, bahasa, atau posisi sosial yang berpengaruh? Itu pasti ada. Nggak usah jauh-jauh ke luar negeri ya. Mungkin bisa dibanding dari etnis Batak dengan etnis Jawa misalnya. Mm-mm. Nah, mereka itu cenderung kalau misalnya yang kita tahu nih ya, kan kalau misalnya orang Batak tuh bukan kasar, lebih ke tegas gitu ya. Mm. Tegas, terus kayak barbar gitu ya. Tapi kalau misalnya etnis Jawa itu kayak lebih kalem gitu. Jadi kayak mungkin dalam sisi kekuasaannya gitu ya, mungkin lebih dominan orang Batak dibandingkan orang Jawa gitu. Suku Mm. Jawa dan suku Batak.
Oke, untuk selanjutnya, apa tantangan utama dalam berinteraksi dengan orang yang berbeda kebudayaan? Tantangannya mungkin eh contoh misalnya kayak kita kan udah biasa nih, udah kebiasa dengan culture dan kebiasaan-kebiasaan mungkin misalnya di lingkungan kita gitu, pertemanan kita yang mungkin dominan itu sama sama etnis, sama culture gitu. Mm-mm. Terus tiba-tiba kalau misalnya kita ketemu misalnya nih dari Medan sama Jakarta aja udah berbeda banget ya. Hmm. Kalau misal di Medan kan kita kayak ya sangat leluasa dan kosakatanya juga berbeda-beda. Nah, kalau misalnya di Jakarta kan juga beda nih kan sama dengan Medan. Jadi mungkin itu sih kayak mungkin mereka nggak ngerti apa yang kita bilang, terkadang dengan kosakata yang berbeda, terus kayak culture yang berbeda, cara berbicara, tone dari kita berbicara juga mungkin mereka nganggap kita kasar atau marah gitu. Mm-mm. Padahal enggak gitu, cuman ya gini lah gitu cara kita bicara gitu kan, bandingin sama orang Jakarta gitu. Terus ya gitu sih culture, cara berbicara, nada berbicara, sikap juga gitu. Oke. Gimana cara kamu ngatasin kesalahpahaman saat berinteraksi dengan orang yang berbeda budaya? Lebih ke kita menjelaskan gitu. Jadi misalnya nih mereka udah salah tanggap, ya kita nggak boleh langsung tersinggung atau kayak mereka tersinggung gitu. Kalau misalnya nih mereka tersinggung, mungkin cara yang baik itu kita ngejelasin gitu. Kita ngejelasin arti ini sebenarnya begini gitu. Jadi kalau misalnya di daerah aku tuh seperti gini gitu. Mungkin di daerah dia mereka nggak ada yang kayak gitu nih kan. Jadi kita menjelaskan sikap-sikap atau kosakata tertentu yang mungkin mereka nggak paham gitu. Oke. Tadi kan kamu menyebutkan bahwa ada perbedaan gaya komunikasi em, dari budaya Jawa dan Batak ya. Nah, aku mau tahu apakah sebelum berinteraksi dengan mereka yang berbudaya Jawa itu, kamu ada pandangan atau stereotip tertentu nggak sebelum berkomunikasi sama mereka tentang gimana em, sikap mereka gitu atau em, cara mereka berbicara gitu? Itu pasti ada ya, karena kan itu pasti ada deh stereotipnya. Jadi kalau misalnya sebelum berbicara dan berkomunikasi sama mereka, dalam pikiran aku nih, aku udah tahu nih, mereka tuh nggak bisa yang tiba-tiba kita kayak ngereok gitu kan, atau tiba-tiba kita kayak suara kita keras banget gitu kan. Takutnya mereka jadi mikirnya kita marah gitu kan. Dan stereotip aku terhadap suku Jawa itu kan mereka lembut gitu, mereka harus yang kayak tone down gitu deh yang dari biasanya aku ngobrol gitu ya sama teman-teman di sekitar. Jadi mungkin ya pasti ada deh stereotip kalau misalnya kalau ngomong sama mereka tuh harus ya lebih lebih lembut daripada biasanya. Tuh. Oke, satu pertanyaan lagi ya. Baik. Seberapa besar identitas etnis kamu sendiri mempengaruhi cara kamu bersikap saat pertama kali ketemu dengan etnis Jawa tadi? Kayak apakah kamu harus menyesuaikan diri supaya diterima atau gimana? Pasti pasti dong kita harus menyesuaikan diri. Karena kalau misalnya kita nggak menyesuaikan diri, bisa jadi tadi salah komunikasi atau mungkin mereka menganggapnya yang lain. Begitu. Oke, baik. Itu saja pertanyaannya. Terima kasih sudah eh, berkontribusi dalam wawancara hari ini. Terima kasih.